kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang kita di sore hari atau malam hari ini kita dimampukan untuk bisa melaksanakan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana ketika kita itu mampu melaksanakan aktivitas ibadah itu sebetulnya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kemudian kita merasa diri kita yang hebat atau karena ini apa istilahnya karena kita sendiri ini. Bukan. Itu semua atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan hidayah Islam iman itu juga Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan hati kita tergerak untuk mau melaksanakan ketaatan kepada Allah itu juga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dimampukan untuk beribadah kepada Allah, yang kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan itu bagian dari pertanda Allah menghendaki kita untuk mendapatkan kebaikan. Karena kalau Allah itu menghendaki seseorang hamba itu mendapatkan kebaikan, itu diantara tandanya adalah Allah akan memudahkan dia untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia mati. Sebelum meninggal dunia, dia itu dimudahkan untuk melaksanakan amal ketaatan. Lah kita kan nggak ngerti, Pak. Kapan kita akan dipanggil oleh Allah? Kapan kita akan meninggal dunia? Wallahu a'lam. Ya. Maka kita lazimi terus kita ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebetulnya kita melaksanakan ibadah itu adalah rasa syukur kita kepada Allah, bukan karena beban, Pak. Kalau jenengan menganggapnya ini beban, ya, sholat itu beban, puasa itu beban, zakat itu beban, ya, itu berat, ya, berat melaksanakannya. Tapi kalau itu adalah bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang demikian besarnya. Nikmat fasilitas hidup, nikmat luar biasa. Apalagi nikmat iman, ini adalah nikmat yang terbesar. Maka kita beramal, beribadah kepada Allah, itu sebetulnya adalah ungkapan syukur kita kepada Allah. Sebagaimana Allah perintahkan kepada keluarga Daud gitu ya, di apa istilahnya? Di dalam surat Saba ayat 13 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Beramallah kalian wahai keluarga Daud, ya, keluarga Daud. Kita tahu Nabi Daud dan keluarganya ini kan mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan, ya, beliau menjadi penguasa, raja. Putranya Nabi Sulaiman, ini Masya Allah ini raja, ya, yang sangat luar biasa. Pasukannya bukannya dari kalangan manusia, kalangan jin, bahkan kalangan binatang, ya, itu bisa menjadi pasukan beliau. Bahkan angin bisa tunduk dengan perintah beliau, ya, atas izin Allah tentunya. Ini kan luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Maka perintahnya adalah i'malu ala Dawud syukra. Beramalah kalian wahai keluarga Daud syukra, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kenapa kok kita disuruh untuk beribadah? Karena itu wujud syukur kita kepada Allah. Allah telah memberikan kehidupan pada kita, memberikan nikmat yang banyak pada kita. Bentuk syukur kita, ya kita taat kepada perintah-perintahnya. Kesehatan yang jenengan rasakan ini, Masya Allah, itu luar biasa itu. Ya, jenengan diberikan nikmat sehat, normal, ya, segala sesuatunya ini nikmat yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan berita tentang penangkapan sindikat perdagangan manusia, gitu, yang menjual organ dalam, diantaranya adalah ginjal. Satu ginjal, ya, itu dihargai, ya, dijual, ya, laku 200 juta satu ginjalnya. 200 juta itu satu ginjal, ya, yang beli di Kamboja sana. Kamboja nanti dijual lagi kemana-mana ya, daerah Eropa dan segala macamnya. Ya. Itu 200 juta, ya kan? Itu baru satu ginjal, belum lagi organ kita yang lainnya, akal kita yang sehat itu. Ya. Masya Allah, ini luar biasa. Mau akal jenengan diganti dengan 1 miliar. Ya. Ini luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini kadang-kadang itu tidak kita sadari bahwasanya itu adalah nikmat. Maka sekali lagi ya ikhwah, kita mengajak kepada kita semuanya agar mudah-mudahan kita semuanya termasuk di antara hamba-hamba Allah yang apabila diberi nikmat itu tidak lupa untuk bersyukur. Kalau dia diuji oleh Allah itu dia dikuatkan untuk bisa bersabar.
dan apabila dia tergelincir berbuat dosa, dimudahkan untuk bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semuanya tiga-tiganya ini menurut Ibnu Qayyim rahimahullah itu adalah tanda ya kebahagiaan seseorang. Seseorang itu bahagia dengan tiga hal itu sebetulnya. Ya. Kalau dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, kalau mendapatkan musibah dia bersabar, kalau dia terlanjur berbuat dosa segera istighfar. Ya. Ini kalau jenengan lazimi tiga-tiganya ini jenengan menjadi orang yang paling bahagia sebetulnya. Statusnya sebagai apapun loh, ya. Ekonomi jenengan seberapapun, ada yang tinggi, ada yang menengah, ada yang bawah sekalipun, tidak ada masalah. Selama tiga hal ini bisa kita lakukan, kita menjadi orang yang bahagia. Ya. Karena bahagia, ya, sebagaimana kita fahami, tidak hanya diukur dari urusan materi dan duniawi kita. Ya. Tapi bagaimana kita bisa merealisasikan tiga-tiganya ini, maka ini adalah kebahagiaan hati seorang mukmin. Kalau Rasulullah menyebutnya ya dua, ya. Yang menjadikan pribadi mukmin itu menjadi pribadi yang sangat menakjubkan, gitu kan. Itu kan dua hal kalau Rasulullah menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim itu, ajaban li amril mukmin fa inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dzalika illa lil mu'min in asabatu sara'u syakara fa kana khairan lahu wa in asabatu dharra'u sabara fa kana khairan lahu. Ya. Orang mukmin itu akan menakjubkan apabila dia ditimpa mendapatkan nikmat, kelapangan, dia bersyukur. Maka khairan lahu, yang syukur itu baik bagi dirinya. Wa in asabatu dharra'u sabara, kalau mendapatkan musibah, kesempitan, kesulitan hidup, ya, maka dia bersabar. Sabar hidup di dunia yo sebentar, enggak lama. Gitu. Penake yo ora suwe, gitu. Nek suwe-suwe yo ora penak. Ikulah dunia. Ya, nggak ada nikmat terus suwe, nggak ada. Dunia itu ya sementara. Sak penak-penaknya, sak lama-lamanya orang nikmat di dunia dibandingkan dengan akhirat itu ya nggak ada sekutu irungnya, gitu. Nggak ada sekutu hitamnya ini, alias nggak ada bandingannya dengan akhirat. Sebentar sekali. Oh, ada gambaran dalam riwayat itu, ketika seseorang itu mendapatkan nikmat dunia, paling bahagia lah hidupnya di dunia, paling senang nih, fasilitas hidup serba ada, ya, hura-hura, foya-foya. Ya, ketika hidup di dunia, ya. Tapi ketika kemudian masuk neraka sebentar saja, ya. Kemudian ditanya, wahai fulan, apakah engkau pernah merasakan hidup nikmat, ya, sebelum ini? Dia menjawab, demi Allah, ya Allah, saya belum pernah mendapatkan nikmat sebelum ini. Padahal di dunia dia paling bahagia, paling senang hidupnya maksudnya, ya. Paling senang hidupnya di dunia, tapi masuk neraka sebentar saja, ya. Itu sudah lupa dengan nikmat yang dia rasakan. Sebaliknya orang yang paling sengsara di dunia, hidupnya barangkali sulit, ya, kadang makan, kadang enggak, hidupnya rekoso dunianya. Tapi masuk surga, ya kan? Ketika dimasukkan ke dalam surga, ditanya, apakah engkau pernah merasakan kesulitan atau susahnya hidup yang sebelum ini? Beliau sudah lupa. Demi Allah, saya belum pernah merasakan susahnya hidup, ya Allah. Alias apa? Dia sudah lupa dengan penderitaan ketika di dunia. Maka ketika kita menderita pun di dunia, sulit hidupnya maksudnya, dan seperti itu, kita bersabar. Ya. Sabar, dunia itu hanya sementara. Ya. Kalau nikmat juga tidak selama-lamanya, susah pun tidak selama-lamanya. Itulah dunia. Ya. Kalau nikmat juga tidak selama-lamanya. Ya. Demikian pula ketika susah pun tidak selama-lamanya susah. Ada kalanya dia senang, ada kalanya tertawa, ada kalanya dia sedih. Itu ya kehidupan di dunia seperti itu. Kalau pengen bahagia terus, besok di akhirat. Sabar kita menjalani kehidupan di dunia, sabar dalam ketaatan kita, sabar di dalam meninggalkan perbuatan maksiat, ya. Sabar untuk mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kelak kita akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi besok di akhirat. Amin Allahumma amin. Baik, saudara muslimin, arsyadallahu, ya, kita lanjutkan. Ya, kita tambahkan masih kaitannya dengan panjang angan-angan. Ya. Di antara sebab, kenapa ini Pak? Ini ujian lagi nih. Ya. Di antara sebab panjang angan-angan, ya. Panjang angan-angan itu, ya, itu yang menjadikan orang itu kadang-kadang terlalu terobsesi terhadap dunianya dan akhirnya lupa dengan kehidupan akhirat. Ini bahaya bagi kehidupan kita.
Boleh kita itu mencari dunia, memang harus mencari dunia kita karena kita masih hidup di dunia. Tapi itu jangan menjadi orientasi tujuan utama kita sampai melalaikan atau meninggalkan akhir kita. Ya. Sebab panjang angan-angan dan solusinya. Ya. Panjang angan itu mempunyai dua sebab. Ya. Orang itu terlalu panjang angan-angan, ya. Itu biasanya karena dua sebab saja. Yang pertama karena kebodohan. Ya. Karena nggak pernah taklim, nggak pernah baca Al-Quran, nggak pernah baca hadis Rasul, ya. Sehingga mindset yang ada dalam kepalanya hanya dunia ini, ya seolah-olah itu tujuan hidupnya ya cuma dunia ini. Karena dia nggak paham dengan adanya konsep kehidupan akhir, nggak ngerti, ya. Nggak mudeng urusan pahala, dosa dan segala macam, nggak memahami. Atau ya cuma ngerti tok gitu, ngerti kalau berzina itu dosa, khamr itu dosa, cuma ngerti gitu aja, tapi kurang memahami, ya. Akhirnya dia tenggelam juga masih dalam hal yang seperti itu. Meninggalkan sholat dengan sengaja itu dosa besar, bahkan bisa menyebabkan seseorang bisa menjadi kafir, ya. Mungkin dia ngerti kalau tidak sholat itu dosa, itu tahu, tapi mengapa juga masih banyak orang yang meninggalkan sholat, tidak mau sholat? Ini dikarenakan kebodohan, ya. Karena nggak mau mengkaji, tidak mau mempelajari ulumuddin. Kajian-kajian hari ini kan masya Allah di mana-mana sudah ada, ya kan? Tinggal bagaimana kita itu mau hadir atau enggak. Di setiap wilayah kita kan alhamdulillah ini keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dakwah ini kan terbuka luas luar biasa. Ya. Maka ini kalau kemudian ada alasan sampai belum sampainya dakwah di tengah kita ini, yo aneh, nggak ada alasan lagi sebetulnya, ya. Maka kalau kita sampai nggak ngerti alias bodoh terhadap urusan agama kita, ya, ini adalah salahkan diri kita sendiri. Mengapa kita tidak mau belajar? Ya. Ini karena kebodohan sehingga menyebabkan orang itu panjang angan-angan, cita-citanya obsesinya dunia terus, ya. Dunia, bagaimana saya berlomba-lomba dalam urusan dunia saya, ya. Akhirat dia tinggalkan akhirnya. Karena kebodohan, ya nggak ngerti tentang hakikat kehidupan dunia dan hakikat kehidupan akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, dikarenakan cinta terhadap dunia, terlalu hubbud dunya, cinta terhadap nikmatnya dunia yang hanya sedikit. Ya. Padahal Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya seandainya, ya, dalam sebuah hadis disebutkan, seandainya dunia seisinya itu mempunyai nilai di hadapan Allah meskipun hanya seberat sayap nyamuk, itu niscaya orang-orang kafir itu, orang-orang nggak beriman, itu tidak akan diberi minum oleh Allah meskipun hanya satu teguhan aja, nggak akan diberi minum, ya. Ketika dunia itu ada nilainya meskipun hanya seberat sayap nyamuk aja, ya. Sayap nyamuk itu seberapa sih, ya. Berapa gram kalau kita timbang, mungkin nggak ada 1 gram, nggak ada 0,00 sekian gram, ya. Sangat kecil sekali gitu, ya. Sangat remeh sekali, nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya ada nilainya seberat sayap nyamuk saja, itu orang kafir nggak akan diberi minum sama Allah. Tapi mengapa hari ini ya orang-orang kafir justru seolah-olah dunia mereka dibuka seluas-luasnya, ya kan? Itulah bagian dari kenapa dunia memang tidak berharga di hadapan Allah, tidak bernilai di hadapan Allah. Akan bernilai ketika dimanfaatkan dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Digunakan oleh orang-orang yang beriman, itu akan bernilai. Orang-orang beriman akan punya nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan sampai ya iman itu lepas dari diri kita. Ibarat dunia itu mungkin bolehlah hilang dari kita, ya. Alias kita mungkin dunia kita mungkin sengsara, bolehlah seperti itu. Tapi jangan sampai iman itu lepas dari diri kita. Walaupun tentunya kita berharap berdoanya adalah apa? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, gitu ya. Ya seperti itu. Ini terlalu hubbud dunia, terlalu cinta terhadap dunia. Nah, cinta dunia ialah kalau seseorang itu menyukai dunia, kesenangan dan kenikmatan-kenikmatannya, serta hatinya merasa berat berpisah dengannya. Itu ciri-cirinya. Ya. Jadi kalau kehilangan terhadap dunia kita, itu rasanya sedih sekali, sama stres itu. Ya. Ini berarti terjangkiti hubbud dunia. Kenapa nggak boleh kita bersedih Ustaz ditinggalkan
ditinggal meninggal dunia orang yang kita cintai boleh bersedih. Ya. Rasul pun juga bersedih ketika cucunya Umamah itu meninggal dunia. Sedih Rasulullah, menitikkan air mata. Putranya Ibrahim meninggal dalam usia masih kecil. Beliau juga bersedih. Ya. Akan tapi itu tidak menjadikan beliau itu mencela takdir Allah. Hatinya tetap ridho. Gitu. Meskipun sedih karena kasih sayang beliau kepada hamba Allah itu, kepada putranya, kepada cucunya. Itu kasih sayang, itu tangisan kasih sayang. Bukan berarti nggak ridho dengan takdir Allah, ridho dengan takdir Allah. Itu. Nah itu ciri-cirinya adalah orang yang terlalu hubud dunia. Itu ketika kehilangan sedikit dari dunianya, itu dia merasa itu sudah stresnya luar biasa. Ya. Stresnya luar biasa. Kenapa? Dunia masuk ke dalam hati. Ya. Maka prinsipnya orang zuhud itu kan bukan masalah dia hidupnya miskin atau kaya. Tidak ada di situ. Abu Bakar As-Siddiq itu orang kaya raya, zuhud tapi beliau. Umar bin Khattab kaya raya, zuhud tapi beliau. Ya. Abdurrahman bin Auf itu kaya raya, tapi zuhud beliau. Kenapa termasuk orang zuhud? Ya. Padahal beliau kaya raya, bergelimang harta. Karena mereka itu dunia hanya di genggaman, Pak, di tangan ini. Ya. Enggak sampai masuk dalam hati. Ya. Karena nanti kalau sampai dunia itu masuk ke dalam hati, itu kalau diambil. Ya, diambil itu, kalau sudah masuk ke dalam hati ya, diambil, itu hatinya terluka, Pak. Hatinya sakit. Coba kalau cuma di tangan, ya, di tangan lepas, diambil sama yang punya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya tetap tenang, hatinya nggak masalah. Karena apa? Tidak masuk ke dalam hati. Itu prinsipnya kita hidup zuhud itu begitu. Jadi menganggap apa yang di sisi Allah itu lebih baik dari apa yang ada di tangan kita. Dunia hanya berada di dalam genggaman kita, tidak sampai dimasukkan ke dalam hati. Maka pribadi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah itu mudah dalam urusan dunia itu, infak, keluar, cul biasa. Ya. Tidak terlalu berat ya untuk melepaskan itu. Apalagi cuma sedikit dari harta yang kita keluarkan dibandingkan yang sudah kita makan, yang kita simpan di deposito dan segala macamnya, ya, dari yang kita keluarkan itu, ya, belum seberapa. Gitu. Kalau sahabat itu kan, masya Allah ya, kalau infak itu sudah jor-joran, luar biasa. Ini kualitasnya para sahabat. Nah, jadi cirinya gitu, hatinya itu berat berpisah dengannya. Ya. Hal itu pun akan menghalangi hati dari memikirkan kematian yang menjadi sebab perpisahannya. Makanya orang-orang yang cinta dunia nggak senang dengan kematian, Pak. Karohiyatul maut itu di situ itu. Ya. Hubbud dunya itu biasanya ya temannya ya gaduh sama apa? Wa karohiyatul maut. Itulah penyakit wahan. Wahanhu itu hubbud dunya wa karahiyatul maut, satu paket itu. Kalau dia cinta dunia pasti benci dengan mati. Kenapa? Karena kalau mati berarti kan dia terhalang dari apa yang dia inginkan, dunia itu tadi. Maka dia benci dengan kematian karena dia pengen menikmati dunianya, nggak pengen mati gitu. Padahal mati itu pasti terjadi atau enggak, Pak? Pasti. Jangan mau menghindar atau lari kemana atau mati tetap gitu. Sembunyi kemanapun mati pasti itu datang. Ya. Dan kabar dari Rasulullah kan baina sitin wa sab'in itu ya, antara 60 sampai 70 tahun rata-ratanya. Rata-rata ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah persiapan ya. Maka sering saya sampaikan al-kayyisu, orang yang cerdas itu versi Rasulullah ya. Alladzi bagaimana itu aktsaruhum lil mauti dzikron, yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian, wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Kemudian orang yang paling baik persiapannya untuk menghadapi kematian itu sendiri. Itulah orang yang cerdas karena dia tahu dunia itu sebentar lagi akan ditinggalkan dan akan menuju kehidupan akhirat ya. Sedangkan akhirat itu kehidupan yang kekal abadi, kehidupan selama-lamanya. Maka dia orientasinya untuk akhirat, dunia untuk antaran saja, untuk perantara saja ya. Walaupun jenengan mempunyai harta benda apapun ya, fasilitas hidup di dunia itu sebagai sarana, bukan sebagai tujuan utama. Itu hanya sarana untuk meraih
kesuksesan yang sesungguhnya besok di akhirat. Itu yang mesti harus kita lakukan. Ya. Maka orang yang hubud dunia itu mesti akan, ya, dia tidak suka memikirkan kematian, Pak. Ya, nggak seneng, dieling mati itu rasa seneng. Karena pikir, wah mati berarti aku pisah dengan mobilku, ya, pisah dengan istriku yang cantik, pisah dengan rumahku yang baru tak bangun selesai, gitu kan? Pisah dengan fasilitas hidup-hidup yang dia miliki, gitu kan? Nggak pengen ya memikirkan kematian. Maka cenderung orang yang terlalu hubud dunia itu panjang angan-angan, bagaimana obsesinya untuk mengejar dunia, terus bagaimana saya kalau sudah punya mobil satu, punya mobil dua, ya, bagaimana kalau punya rumah satu, punya rumah dua, ya, dan seterusnya, pengen menikah terus gitu, ya. Pengen meningkatkan terus masalah urusan dunia, tidak diimbangi dengan akhiratnya, akhirnya terlantar akhirnya. Ini yang bahayanya panjang angan-angan itu seperti itu, Pak. Ya. Kan Rasulullah itu kan pernah menggaris, ya, satu garis, ya. Garis, kemudian depannya ada garis lagi, ya. Terus kemudian ada garis lagi yang agak panjang lagi. Ya, ini perjalanan hidup manusia. Kemudian itu adalah ajalnya manusia. Angan-angannya ada di sana itu. Ya. Ada yang lebih jauh, garis yang lebih jauh itu. Ya. Manusia berjalan, ya. Panjang angan-angannya masih sampai ke sana. Tiba-tiba belum sampai ke sana sudah datang kematiannya. Ajalnya sudah menjemput dulu, tapi panjang angan-angan sampai jauh ke sana. Ini yang menjadikan seseorang itu akhirnya, ya, terhalang dari berbagai macam kebaikan. Dia tidak segera persiapan untuk menghadapi kematian itu. Seolah kematian itu masih jauh, terutama yang muda-muda ya. Yang muda-muda itu bayangannya, wah, saya cek nom ya suwe, jatahku ya sombet. Wong tua aku jauh urip berarti ya aku cek urip cek suwe. Belum tentu. Betapa banyak orang tuanya masih hidup, ya, anaknya sudah meninggal. Ya. Ada kejadian di tetangga saya, ya, sudah ngaji, ikut ngaji. Istrinya sakit-sakitan, sakit lama, ya, sakit-sakitan. Putrinya, ya, baru mau menikah. Ya. Tinggal beberapa hari lagi atau tinggal beberapa saat lagi menikah. Sudah lamaran, ya, sudah tunangan, ya, pas pakai tunangan itu, sudah tinggal akadnya aja. Qadarullah malah meninggal dunia, putrinya yang meninggal, ibunya masih hidup. Itu ketemu saya ketika ada pemakaman saudara, ya, di Sumberlawang. Saya datang ke pemakamannya, ketemu sama beliau. Ya. Itu cerita sama saya, Ustaz, ini putri saya itu meninggal 3 bulan yang lalu. Terus pripun, Pak? Tapi kok saya belum bisa menerima ya. Lah kok nggak bisa menerima gimana maksudnya? Nah, kan yang sakit itu istri saya yang sakit. Lah kok yang meninggal malah putri saya. Kayak itu mau menikah lagi. Itu masih sedia 3 bulan belum selesai, Pak. Belum bisa menerima takdir itu belum bisa menerima waktu itu. Ya saya nasihatin saya, itulah namanya takdir ya. Jangan harus berusaha ikhlas, Pak. Itu adalah miliknya Allah. Kalau Allah itu mau mengambil setiap saat ya terserah Allah, itu urusannya Allah. Itu pengen nguji jenengan sabar atau enggak. 3 bulan belum bisa sabar, Pak. Bayangkan itu gimana itu. Ya. Ternyata sabar itu tidak ringan, Pak. Sabar itu butuh memang latihan terus. Dari hal yang kecil-kecil kita berusaha sabar. Kalau dari yang kecil kita nggak mampu bersabar, jangan harap dalam urusan yang besar kita akan sabar. Ya. Maka dari yang kecil-kecil, sepele-sepele itu kita biasakan sabar. Karena sabar itu, namanya sabar itu adalah akhlak, ya. Akhlak itu butuh pembiasaan. Kalau nggak biasa sabar, kok tiba-tiba kau sabar, ya angel, susah. Ya sama seperti wanita yang ditegur sama Rasulullah itu ketika menangisi putranya yang meninggal dunia. Ditegur sama Rasulullah, sabar. Ya. Jawabannya sabar. Oh, ya ngerasakin. Bahasa kita seperti itu, ya. Intinya nggak tahu kalau ternyata itu yang negur adalah Rasulullah, nggak tahu dia. Ya, setelah dikasih tahu beberapa saat, itu tadi yang datang itu Rasulullah. Oh iya toh. Akhirnya dia mendatangi Rasulullah, ya, menyampaikan, ya Rasul, sekarang saya sabar ya Rasul gitu. Sekarang saya sabar. Setelah tadi ditegur nggak sabar dia. Ya, mengatakan sabar. Kowe yang ngrasake. Aku sing ngrasake kehilangan putra yang dicintai. Ya sudah, Rasul ya kalau sudah dikatakan gitu ya sudah, pergi aja sudah. Ya setelah sampai itu kemudian menyampaikan, ya sekarang saya sudah sabar ya Rasul. Jawaban Rasulullah ya gampang saja.
Ya. Inna sabara inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu ada pada benturan pertama kali itu. Ya. Pas waktu terjadinya musibah jeder seperti itu, sikap kita bagaimana? Kita ikhlas, ridho, sabar, ya, mencari ridho Allah, mencari pahala dari Allah, ya, dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, atau kalimat-kalimat yang lainnya dia ucapkan. Itu saat benturan pertama kali itu. Kalau sudah berlalu beberapa saat ya wajar kalau bisa sabar, ya. Ini aja cuma beberapa saat ya sudah dikatakan tidak sabar. Bagaimana yang kemudian sudah 3 bulan berlalu belum bisa menerima. Ya, qadarullah setelah beberapa saat istrinya gantian meninggal dunia, ya, istrinya gantian meninggal dunia. Terus beberapa saat saya sudah datang silaturahmi ke Sumbernawa lagi, mendengar kabar, oh sekarang anu kok sudah tunangan dengan orang lain, sudah mau menikah lagi, ya sudah lah. Tapi sudah lama nggak ketemu di pengajian, dengar kabar sudah mau menikah lagi. Mudah-mudahan sudah bisa melupakan kejadian meninggalnya putrinya dan istrinya. Ma'asyiral muslimin arsyadani sakumullah. Setiap orang yang membenci sesuatu, ya, membenci kematian misalkan, ya, pasti akan mencegah diri darinya. Sangat senangnya manusia mengangan-angankan perkara yang batin, sehingga selamanya akan mengharapkan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya, yaitu hidup kekal di dunia, berandai-andai bisa hidup selama-lamanya di dunia. Ia akan selalu membayangkan dan memikirkannya di dalam hati. Yang dalam hatinya cuma itu, ya. Apa yang belum diraih, ya. Obsesi hidup yang belum diraih apa? Dia terbayang itu terus, pikirannya fokusnya ke situ. Ya. Misalkan ini, ya, sudah punya mobil, walaupun mobilnya masih Pajero lah, ya. Panas jepun jeru, ya. Panas jepun jeru bukan Pajero sesungguhnya, ya. Pajero istilah panas jepun jeru. Ya, alias nggak ada AC-nya gitu kan. Adanya AC ya AC angin jendela itu, ya. Sudah punya, tapi karena dia keinginannya itu yang mendapatkan Pajero yang sesungguhnya itu, ya. Sehingga walaupun sudah punya mobil pun, ya, dia belum bisa menerima, ya. Belum bisa bersyukur. Padahal dia sudah punya mobil juga, kalau hujan nggak kehujanan, kalau panas ya nggak langsung kena sinar matahari, ya kan? Tapi masih kurang dalam kehidupannya. Kenapa? Obsesinya dia pengen yang lebih baik daripada itu. Kalau nuruti terus keinginan seperti itu, nggak ada habisnya, nggak ada ente-entenya, nggak ada habis-habisnya, ya. Karena memang sifat karakter manusia yang hubbud dunya atau yang rakus terhadap dunia itu nggak pernah kenyang, nggak pernah kenyang terhadap dunia. Itu Rasulullah sudah memberikan gambarannya. Seseorang diberi emas seberat atau sebesar gunung Uhud, maka dia akan minta, ya, emas sebesar 2 gunung Uhud. Itulah karakter manusia yang rakus terhadap dunia. Nggak ada habisnya, sampai dia disumpali mulutnya dengan tanah baru selesai, alias sampai mati itu baru selesai, kata Rasulullah SAW. Ya. Maka ya seperti ini, ketika orang terlalu hubbud dunia, yang dia pikirkan adalah bagaimana saya mendapatkan dunia saya bagaimana keinginan saya bisa terpenuhi dan seterusnya. Lupa dengan kematian, lupa untuk berbekal untuk akhirat. Akhirnya apa? Ya sudah, ya menjadi orang yang fokus hidupnya untuk dunia terus. Selain itu pula, ia juga akan memikirkan hal-hal yang menjadi tuntutan kehidupan dan apa yang ia butuhkan. Ya, tadi ya punya rumah, ya bayangannya ya rumah yang apa tuh lantai 2, terus kemudian ada kolam renangnya, ya bayangannya seperti itu, ya. Itu menjadikan dia nggak pandai bersyukur. Inilah yang menjadi penyebab diantaranya mengapa orang pandai bersyukur, karena terlalu obsesi dengan keinginan-keinginan yang belum terpenuhi, lupa mensyukuri apa yang sudah ada. Padahal juga sudah punya rumah, mungkin juga punya kendaraan untuk kemana-mana sudah ada, ya. Tapi karena obsesinya keinginannya yang tinggi-tinggi belum terpenuhi, ya, akhirnya dia lupa mensyukuri apa yang sudah ada. Yang seperti itu gak akan bahagia hidupnya akan tidak akan bahagia. Apa yang dia butuhkan diantaranya terdiri dari harta, keluarga, rumah, teman-teman, kendaraan, dan segala penunjang kehidupan di dunia. Dia akan memikirkan itu terus.
Hatinya akan terus digelayuti pikiran seperti ini dan fokus terhadapnya. Lupa untuk ibadah, lupa untuk persiapan menghadapi kematian. Karena seolah-olah dia akan hidup lamanya, padahal sebentar lagi dia akan meninggal dunia. Bila suatu ketika dalam hatinya terbesit dekatnya kematian, juga kebutuhan untuk bersiap-siap menghadapinya, ia akan menundanya ini, ya. Suka menunda-nunda, orang yang panjang angan-angan menunda-nunda. Ah, nanti aja lah, saya kan masih muda, ya kan? Nanti aja kalau sudah dewasa, kalau sudah berkeluarga, nanti saya bertobat, saya tak persiapan segala macamnya, jamaah ke masjid, rutin, ikut taklim. Kalau sudah menikah, nanti kalau sudah menikah, berkeluarga, nanti ya nunda lagi, besok-besok aja lah kalau sudah agak tua. Sekarang kan masih muda, gitu kan? Nanti aja kalau sudah tua, ya baru bertobat. Ya. Sudah tua pun nanti akan ditunda-tunda, nanti aja lah. Nanti kan kalau kita mau mati, kalau mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Nanti aja kalau pas mau mati mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Akhirnya apa? Dia tidak mau persiapan. Tiba-tiba dalam kondisi seperti itu mati datang dan nggak sempat mengucapkan la ilaha illallah. Terus mau masuk surganya dari mana? Kan gitu. Itulah tertipu dengan panjang angan. Itu bahayanya. Ya. Dia akan berpikir seperti itu, dia akan menundanya dan berjanji kepada dirinya dengan mengucapkan hari-hari masih terbentang luas, ya tenang saja, ya jalan masih panjang, ya. Sehingga kamu dewasa nanti baru bertobat dan seterusnya. Ketika dewasa juga begitu, ia berkata lagi hingga ia menjadi tua. Ketika ia sudah tua, ia akan berkata hingga selesai membangun rumah ini dan memenuhi pekarangan ini atau sepulangnya dari perjalanan ini, ia masih terus menunda-nunda. Ya. Kapan infaknya? Nanti aja lah. Kapan infaknya? Nanti kalau sudah kaya. Ya. Selamanya nggak pernah infak nanti kalau seperti itu, ya kan? Nunggu kaya, ya. Akhirnya nggak pernah infak, nggak pernah sedekah dan seterusnya, karena suka menunda-nunda. Ia tidak masuk dalam satu kesibukan kecuali ada 10 kesibukan lain yang masih akan ia selesaikan. Ya. Maka dia suka menunda dari beramal soleh. Ya. Ini yang bahayanya. Ini yang menjadi penyebab panjang angan-angan itu dikarenakan ada dua itu tadi. Yaitu adalah apa? Yang pertama disebabkan karena kebodohan, ya, kejahilan dia, tidak memahami hakikat hidup di dunia dan tidak memahami hakikat hidup di akhirat. Dan yang kedua adalah terlalu hubud dunia, yaitu terlalu cinta terhadap dunia sehingga dia tidak suka untuk dzikrul maut. Padahal Masya Allah Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita sekalian, memerintahkan kita semuanya untuk memperbanyak ingat dengan kematian. Aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat sang pemutus segala kenikmatan, yakni al-maut. Itu perintah Nabi, ya kan? Maka setiap saat kita ingatlah dzikrul maut. Setiap hari kita mesti harus dzikrul maut. Apalagi kalau pas kita ibadah itu, bayangan kita jangan-jangan ini sholat terakhir saya. Jangan-jangan ini taklim terakhir saya. Nah gitu. Sehingga nanti gak ngantuk, gitu kan? Karena mikirnya mati kan gak jadi ngantuk, gitu kan? Karena takut mati, gitu kan? Ya, khawatir jangan-jangan ini taklim saya terakhir, gitu kan? Ya kan fokus dan serius, ya. Dan lain-lain sebagainya. Pada intinya, ya kalau kita mau membersihkan hati kita, ya tazkiyatun nufus yang terbaik itu adalah dengan sering mengingat kematian. Karena dengan sering mengingat kematian, kita akan mudah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, kita memperbanyak istighfar kita kepada Allah, ya, dan siap untuk beramal amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu yang kami sampaikan di kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, banyak kesalahan kekurangan datang dari pribadi sendiri, datang apabila ada benarnya itu mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan pada kita semuanya. Istiqomah di atas keimanan kita, istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan bersabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, yang mudah-mudahan kita semuanya kelak dikumpulkan atau diwafatkan oleh Allah dalam keadaan yang husnul khatimah, serta mudah-mudahan kita semuanya kelak dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita akhiri kajian kita di kesempatan malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.